Ya, halo teman-teman semua. Akhirnya sampai juga kita di ujung cabang sepak bola di SEA Games 2023 Kamboja. Di partai final kita akan menghadapi Thailand. Ya, setelah penantian 11.484 hari atau sebenarnya bukan 32 tahun karena orang banyak bilang dahaga gelar 32 tahun, sebenarnya lebih tepatnya to be precise 31 tahun dan 6 bulan. Ya, kenapa 31 tahun dan 6 bulan? Karena waktu itu kita final di SEA Games Manila di Filipina itu bulan Desember finalnya. Lebih tepatnya tanggal 4 Desember tahun 91. Ya, itu terakhir kali kita merasakan gelar juara di level ASEAN loh ya. Memang agak miris sebenarnya, tapi ya udahlah. Ini memang kenyataan yang harus kita terima. Karena sepak bola kita justru mengalami kemunduran, tapi beberapa negara malah maju. Nah, oke, kita langsung aja ke partai puncak yang nanti akan dilangsungkan di Olympic Stadium, tentunya di Phnom Penh. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia akan menghadapi Thailand. Ya, ini adalah SEA Games final di SEA Games kita yang keempat. Jadi sebelumnya kita ketemu itu pertama kali tahun 91 ya. Waktu itu kita menang melalui adu penalti 0-0 di 120 menit. Kemudian yang kedua itu tahun 97 di Senayan. Nah, ini gue nonton. Gue ingat banget waktu itu kita bermain imbang satu sama dan ya akhirnya kita kalah penalti ya. Kalau nggak salah waktu itu tuh strikernya Zainal Arif atau ya itulah pokoknya ya. Dan itu agak rusuh juga, bukan agak rusuh sih, rusuh ya, karena kecewa penonton. Kemudian itu gratis kalau nggak salah tiketnya waktu itu. Nah, kemudian 2013 terakhir kita ketemu ini juga lumayan bagus, kita cuman kembali kita kalah melalui dengan skor yang tipis 1-0. Nah, ini adalah pertemuan di final di SEA Games yang keempat. Nah, bagi Indra Safri sendiri ini adalah final dia yang kedua setelah kemarin itu dua SEA Games sebelumnya di Manila dia kalah dari Vietnam. Jadi satu langkah besar sudah dilalui oleh Indonesia dan juga Coach Indra Safri ya mengalahkan Vietnam di semifinal. Tapi seperti yang gue bikin di video sebelumnya, kita punya dua langkah besar untuk menggapai gelar juara yang kita impikan ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah pertandingan ini nanti. Sayangnya gue nggak membawakan pertandingan ini, tapi it's okay. Gue sudah menyiapkan banyak data yang mungkin bisa menjadi pendamping kalian saat nanti menyaksikan pertandingan ini yang digelar di Stadion Olimpik di Phnom Penh di Kamboja ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hari apa nih sekarang? Selasa ya, 16 Mei. Nah, sebenarnya sebelumnya ada isu yang mengatakan pertandingan ini akan diundur lebih malam, tapi ternyata nggak tahu ya kenapa isu itu bisa muncul. Yang jelas kembali dilangsungkan pukul 19.30 sesuai dengan jadwal, dan juga sempat ada isu cabang olahraga sepak bola akan dihapus oleh PM Kamboja karena kecewa. Enggak lah, itu kan hanya kekecewaan sesaat mereka, dan mereka tidak punya otoritas ya untuk menghapus cabang olahraga di tengah-tengah kompetisi atau di tengah-tengah event ya, kecuali di awal itu hak mereka untuk mengikut sertakan cabang ya, tertentu, dan tidak mengikuti sertakan cabang tertentu, mereka punya hak. Oke, kita kembali langsung ke prediksi atau preview pertandingan ini. Ini gue buat agak mepet ya, jam 1:09 atau pukul 13:09 waktu siang ya, waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin gue posting ini sekitar jam 2-an ya, walaupun ada sekitar mungkin 5 jam bagi kalian untuk menikmati video ini, menemani mungkin makan siang atau sore kalian, atau bahkan sebelum nonton. Wajib nonton ini karena gue akan sajikan data dan fakta yang menarik ya. Jadi gue udah memberikan satu statistik yang tadi gue bilang bisa membantu juga kita untuk kira-kira bagaimana kita menyelami pikiran dari si Indra Safri ini, dan kira-kira seperti apa jalannya pertandingan nanti, termasuk juga kekuatan dari Thailand sendiri ya, karena kita perlu juga seperti kata Sun Tzu mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, dan juga kelemahan dan kekuatan lawan. Oke, langsung aja. Jadi dari line up dulu ya, kita akan sebelum line up gue akan kasih sebuah data dulu. Ini mungkin sebuah fakta yang menarik. Jadi ada 5 pemain yang paling banyak minute play-nya di SEA Games Kamboja kali ini. Nah, ini menarik juga untuk memprediksi seperti apa nanti line up yang akan diturunkan Indra Safri. Jadi nanti akan gue share datanya. Yaitu yang pertama adalah Rizky Ridho. Gue rasa kita semua tidak terlalu sulit ya untuk menerka atau melihat secara gamblang pemain ini memang sangat penting
ya menjadi alasan kekuatan lini belakang Indonesia, di mana kita hanya kebobolan 1 gol di babak grup dan juga kebobolan 2 kali ya di fase knockout dari Vietnam ya. Rizky Ridho sang kapten 364 menit permainan, dia hanya istirahat itu waktu menghadapi Kamboja. Istirahat total, tidak main sama sekali ya. Oke, 4 kali starter. Nah, kemudian yang sama juga, persis sama. Ini gua ambil menitnya ini berdasarkan waktu normal ya. Jadi injury time nggak dihitung. Jadi mungkin bisa lebih. Kemudian yang kedua itu sama, Dewangga, Alfian Dewangga, 360 menit, 4 kali starter. Sebenarnya nomor 3 ini harusnya nih Pratama Arhan. Sama persis. Dia juga tampil 4 kali starter dan juga diistirahatkan total saat menghadapi Kamboja, pertandingan terakhir grup. Cuman minute play-nya nggak sempurna 360 menit karena lawan Vietnam dia harus keluar menit 60. Jadi 330 menit aja tapi 4 kali starter. Kemudian yang keempat ini menarik, si Witan Sulaiman. Nah, nanti kan gua ke Jawan Taka juga di line up. Dia ini yang paling banyak sebenarnya starternya, teman-teman. 5 kali starter, tapi minute play-nya hanya 328 kali dan belum mencetak 1 gol pun. Nah, nanti kita akan lihat nih apa korelasinya dan apa impact-nya, apa konsekuensinya. Jadi dia tuh 5 kali starter ya. Jadi selalu atau satu-satunya pemain yang selalu tampil sebagai starter di turnamen kali ini sampai dengan semifinal ya, nggak tahu di final. Tapi nanti yang gue bilang tadi akan kita bahas di depan. Lalu yang kelima adalah Fatur Rahman. Nah, ini menarik karena dia 3 kali starter memang, tapi minute play-nya lumayan banyak, 318 menit. Dan di pertandingan pertama dia itu sebenarnya bukan pilihan utamanya Indra Safri, tapi setelah dia tampil ternyata sangat memukau, akhirnya dia hampir selalu menjadi pilihan di line up atau starting 11 dari Indra Safri di laga-laga seterusnya, kecuali lawan Kamboja juga, karena lawan Kamboja adalah periode di mana Indra Safri mengistirahatkan beberapa pemain yang sudah lumayan sering tampil ya, minute play-nya banyak. Dia bahkan lawan Kamboja itu hanya masuk menit 77, mungkin hanya pemanasan ya. Baru lawan Vietnam dia main habis-habisan sampai 110 menit berarti ya, gitu. Nah, jadi itu 5 pemain yang punya minute play yang paling banyak di SEA Games kali ini. Nah, sekarang kita ke line up. Jadi gua akan share nanti dua-duanya itu line up dari Indonesia dan juga Kamboja, supaya lu bisa ada gambaran ya. Karena supaya tahu ini kira-kira lawan siapa, ini lawan siapa, siapa yang harus dijaga, siapa yang harus diatasi atau dilewati dan seterusnya. Nah, pelan-pelan kita line up-nya ya, kita breakdown. Pertama dari bawah mistar gawang, gua rasa kita tidak sulit untuk menebak bahwa di bawah mistar gawang ini akan ada sebentar ya, Hernando Ari ya. Hernando Ari udah pasti di bawah mistar gawang. Kemudian nah kenapa Hernando Ari ya, karena kita tahu dia adalah pemain yang paling yang paling senior lah di tim saat ini ya. Kemudian kita ke kanan dulu. Nah, di kanan ini ada Rio Fahmi. Nah, kenapa gue milih Rio Fahmi? Ini alasannya ya. Rio Fahmi ini adalah pilihan utama di sisi kanan. Kemudian kalau gue lihat, emang ada 2 ya. Pilihannya ada Bagas. Kalau Fatur Rahman kan udah lebih ke depan ya, maju. Nah, kenapa gue pilih Rio Fahmi? Kalau ngelihat dari mental yang bisa diterima diabsorb ya oleh Bagas dan Rio Fahmi, gue lihat Rio Fahmi ini lebih tenang ya. Terbukti kemarin Bagas itu kan ketika mendapatkan pressure ya memang gak gampang, gue tahu, cuman dia kelihatannya rentan untuk panik ya, tapi dia punya kelebihan sebenarnya. Dia ini agresif. Di Barito Putra juga dia sering naik ke atas, kemudian sering juga melepaskan tembakan. Lebih cenderung lebih agresif dibandingkan Rio Fahmi. Rio Fahmi itu cenderung melayani. Makanya kita lihat di pertandingan pertama dia ngasih 2 assist kan. Gitu. Jadi cuman 2 ini mirip-mirip lah, hampir sama. Tapi gue lebih perlu pemain yang punya pengalaman lebih baik ya. Kalau Rio Fahmi kelihatannya lebih sip lah, dan jangan lupa nanti di situ dia akan menjaga seorang Yot Sakon kalau nggak salah, atau Popimai. Nah, Yot Sakon. Nah, Yot Sakon ini berbahaya. Kenapa? Dia ini jadi gini, 2 sayap dari Thailand itu punya kaki yang berbeda. Jadi taruh di kiri yang nyerang
tapi kakinya kanan. Taruh di kanan si Canarong itu kakinya kiri. Jadi Yotsakon sama Canarong itu kiri kanan tapi kakinya kebalik. Jadi nyerang itu huruf-huruf V kebalik ya, masuk ke dalam shooting, cutting inside, cutting inside. Nah, artinya gue justru perlu pemain atau menurut gue back yang lebih firm untuk menjaga pertahanan. Karena ini dulu yang penting kan. Kalau kita nggak kebobolan, maka kita nggak akan kalah. Dan satu, Rio Fahmi juga punya kemampuan crossing. Artinya, kalau kita bandingkan dengan Bagas, Bagas itu kan masuk ke dalam. Kalau dia terlalu jauh ke dalam, kemudian ketika kena serangan balik, itu lebih jauh mundurnya. Sedangkan Rio Fahmi itu mentalnya assisting atau passing. Jadi biasanya dia hanya sampai 2/3 ya. Kalau dia rasa dia sudah mentok atau berbahaya, dia crossing aja. Nah, dia masih sempat untuk kembali. Jadi gue pilih Rio Fahmi. Oke, kemudian di tengah double CB ini jelas Rizky Ridho salah satunya. Nah, duetnya ini memang agak gampang. Pilihannya hanya dua ya. Pilihannya hanya dua menurut gua, yaitu Muhammad Ferrari atau Dewangga. Nah, cuman kalau lu pilih, sebenarnya gue lebih pilih Dewangga karena Muhammad Ferrari ini bagus, tapi dia agak ceroboh, ya agak reckless, agak careless. Karena kemarin kalau lu ingat lawan Vietnam itu, lawan Kamboja itu satu itu penalti gara-gara dia, dan satu lagi dia melakukan pelanggaran juga yang membuat lawan dapat free kick. Ya, agak ceroboh kalau gue lihat ya orangnya, agak suka usil. Nah, ini bahaya lawan lawan Thailand yang nanti punya pemain-pemain seperti Yotsakon, kemudian Popimai atau Canarong yang suka masuk ke dalam. Kalau dia panik, kalau dia iseng, ini bisa penalti atau bisa bola-bola mati. Nah, bola-bola mati Thailand ini sangat berbahaya. Ya, kemarin lawan Myanmar juga satu golnya mereka dari, gue lupa dari siapa, dari Yotsakon kalau nggak salah ya, atau pokoknya golnya tandukan mereka lah itu dari tendangan bebas juga. Jadi memang ada kelemahannya Muhammad Ferrari ini, agak ceroboh. Cuman kalau lu taruh Dewangga di sana, kirinya siapa? Haikal itu kurang berpengalaman ya, minute play-nya juga masih cuma 92 menit. Salah satu yang paling, bukan salah satu, bahkan yang paling sedikit. Jadi gue lebih memilih ya mau nggak mau tetap Muhammad Ferrari akan berduet dengan Rizky Ridho. Cuman mudah-mudahan dia tidak ceroboh. Mungkin ini yang ditekankan ya. Ini gue berani bertaruh, line up ini nggak akan jauh dari yang gue bilang nih ya. Karena gue udah benar-benar gue analisa secara data dan juga secara karakteristik permainan sehingga kelihatan ini yang cocoknya di sini, ini di sini, terus kalau dia di sini harus seperti apa. Tadi itu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, tapi Muhammad Ferrari harus hati-hati ya karena cepat banget pemain Thailand cepet-cepet ya, dan juga punya skill yang bahaya. Nah, di kiri Dewangga mau nggak mau ya, karena nggak ada lagi pilihan. Lu mau taruh siapa? Haikal minute play-nya sangat minim banget. Walaupun di pertandingan lawan Kamboja dia kasih satu kipas ya, walaupun nggak assist. Jadi dari kiri diangkat, kemudian ditanduk Fatur Rahman kalau nggak salah ya. Pokoknya ada yang nanduk atau Kelly Sroyer gitu. Kemudian di rebound sama Titan Agung jadi gol. Tapi ya ini 50-50 lah, tapi gue lebih mikir sih lebih aman Dewangga di sisi kiri dari 2 CB, Rizky Ridho biasa lah ya. Kemudian di kirinya itu Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, kemudian di kirinya itu Dewangga. Jadi lebih sip dulu di pertahanan. Nah, kemudian formasinya ini 4-3-3 Indonesia kan. Kalau di gelandang jangkar sih gua rasa nggak ada yang meragukan, gua rasa harusnya ini miliknya Ananda Raihan ya, karena kalau kita lihat Ananda Raihan ini sudah 3 kali starter dan juga sudah ngasih 3 assist. Jadi dia punya double punya kemampuan double, bisa bertahan, transisi bertahannya bagus, transisi menyerangnya juga kita lihat kalau nggak salah dari 3 assist itu 2 malah serangan balik ya. Pokoknya intinya dia punya keseimbangan yang sangat bagus lah. Dan kemudian gua rasa Marcelino Ferdinand nggak usah dibahas. Oke, biar kita cepat. Kemudian di kiri atau di tengah kiri kan 4-3-3 ya, itu gua rasa miliknya Taufani Muslihudin ya. Taufani Muslihudin ini 2 kali starter dan 2 kali masuk dari pemain cadangan ya, dan 1 gol dan 1 assist, dan kita tahu kemarin mentalnya lagi naik setelah mencetak match winner. Jadi ini saat gua rasa sebagai kita pelatih, kita punya empati, kita kasihlah dia reward karena dia sudah membuktikan sebagai gelandang yang punya kapasitas. Jadi itu ya, Taufani Muslihudin, Raihan, Ananda Raihan, kemudian Marcelino Ferdinand. Nah, di depan ini nggak terlalu sulit.
Ramadan Sananta jelas ya, gua rasa juga lu sepakat tanpa harus berdebat akan menjadi target man. Ini orang sudah 4 kali starter dan 1 kali sub. Jadi selalu main, tapi dia hanya sub itu kalau nggak salah pas lawan Kamboja ya. Ini yang gue bilang tadi, lawan Kamboja itu hanya sebagai tempat pemanasan lah, dan sudah mencetak 3 gol ya, 3 gol. Oke. Kemudian ditemani oleh Fatur Rahman, sang target man kalau nggak salah dia. Sang top score. Top score sementara kalau nggak salah dia deh. Oh enggak, masih kalah dari Nguyen Van Tung ya, dari Vietnam nomor 5. Nah, jadi Ramadan Sananta, kemudian Fatur Rahman. Nah, kirinya nih Witan. Kenapa Witan? Walaupun dia memang belum mencetak gol, ada 2 alasan. Pertama, kita lihat dari alasan sequence. Kita lihat nggak tahu kenapa Indra Safri ini sangat mempercayai dia. Ya mungkin karena dia rasa ya ini pokoknya 5 kali pertandingan dia selalu starter ya, dan bahkan di pertandingan lawan apa dia jadi kapten tuh. Jadi adalah satu pertandingan tuh kalau nggak salah lawan Kamboja ya. Jadi kelihatan sekali Indra Safri melihat Witan itu punya kemampuan, tapi memang karena sedang turun ya, kita nggak tahu, ada yang bilang karena masalah pribadi atau apa. Tapi ya dengan statistik ini menunjukkan bahwa IS ini sangat mempercayai dia. Dan yang kedua, memang kalau kita lihat dari permainan, gue perhatiin dari pertandingan, pemain ini suka ngacak-ngacak, tapi memang finishingnya lagi ngaco. Jadi ini yang diperlukan oleh Indra Safri, nampaknya peran dari dari seorang Witan. Jadi sama kalau dalam sebuah grup entitas, misalnya dalam grup lawak misalnya ya, contoh, kan nggak semuanya lucu sebenarnya. Ada yang kadang-kadang cuma lempar joke, ada yang kadang-kadang jadi korban bahkan. Nah, kira-kira seperti inilah logikanya. Kenapa Witan gua rasa akan tetap dimainkan sebagai starter. Dan tentunya juga kalau kita sudah menyinggung tadi ya, jadi line up itu, gue yakin banget nggak akan jauh dari ini line up-nya. Ya, tinggal mungkin masalah-masalah kecil, masalah-masalah mikro strategi, kayak misalnya kayak tadi Dewangga, lu jangan terlalu naik karena lawannya begini. Nah, itu yang mungkin akan membedakan. Paling beda 1-2 pemain nanti ya, kita lihat ya. Dan rasanya juga nggak pas kalau kita nggak menyinggung soal Thailand. Nah, sedikit kita akan menyinggung Thailand sebelum nanti tutup ada kuis. Gue lupa ya, kita ada kuis ya. Jadi Thailand itu begini. Intinya adalah dia punya gaya bermain. Kita dari depan dulu ya, dari pemain depan. Intinya adalah seperti yang gue singgung di awal, gaya bermain dia adalah menusuk ke dalam 2 sayapnya. Ya, kalau pemain inti ini yang dipasang ya, dan kemungkinan ini seperti ini yang nanti akan gue tinggalkan line up-nya. Yot Sakon itu di kiri, nomor 9 ya kalau nggak salah, Yot Sakon. Pokoknya Yot Sakon kiri. Sebentar ya, ini gue pastiin dulu. Ya, Yot Sakon itu di kiri. Nah, itu kemudian Chanarong itu di kanan. Chanarong itu nomor Chanarong nomor 9 ya. 7, nomor 7. Oke. Nomor 7 di kanan, nomor 9 di kiri, Yot Sakon, Popimai sebagai target man. Ini 2 sayap ini, si Chanarong dan Yot Sakon ini banyak banget nusuk ke dalam, cutting inside, shooting dengan kaki terbaik mereka. Ini gaya bermain mereka. Makanya gue bilang tadi, gue lebih milih 2 back sayap yang firm, yang jaga pertahanan, karena bahaya sekali. Jadi mereka bukan hanya mengirimkan umpan, tapi juga bisa melakukan shooting. Kecuali Yot Sakon yang di kiri digantikan oleh Anan. Nah, kalau Anan ini memang Anan ini nomor berapa ya? Kalau nggak salah 11. Ya, 11. Anan Yot Sangwal. Nah, ini lain, dia memang kaki kiri murni, biasa main di kiri. Dia ini cenderung crossing. Gitu, ini mesti dipahamin juga. Nah, kembali kita ke gaya bermain mereka, itu yang dari sayap main. Nah, kemudian penyerang lubangnya itu Todd Sanit. Ini trupasnya bahaya. Bahaya banget. Dia pinter dia dalam mendeliver bola ke depan. Nah, Popima ini target man. Dan sejauh ini kita lihat ya statistiknya. Popima itu sudah 4 gol, Yot Sakom itu 3 gol. Jadi nomor 9 dan nomor 8 dan 9 ini sangat berbahaya di lini depan. Ini harus dijaga benar-benar. Nah, kemudian kita turun ke tengah. Ada Air Vandolo ya. Air Vandolo ini kapten mereka nomor 6. Ini cenderung gelandang bertahan. Nah, satu lagi itu Apisit. Apisit ini box to box ya, bisa naik bisa turun. Kemudian backnya ini yang gue pantau ini yang paling harus diwaspadai gini, dua duet center back itu mereka cukup tinggi-tinggi. Jonathan Lembe itu 190-an, kemudian Songchai Tongcham ini 180-an cm. Ini Songchai Tongcham ini yang sempat mengatakan fans Indonesia jangan datang ke Indonesia karena bla 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 nih. Jadi Jonathan Lembe ini
yang tinggi. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Ramadhan Sananta karena dia pasti yang akan jagain Ramadhan Sananta. Ya, ini yang gue bilang tadi, mungkin dengan kondisi seperti ini ada mikro strategi dari Indra Safri, misalnya mengubah Ramadhan Sananta yang biasanya giring bola untuk mantulin atau apa. Ini tugas dari Yentu Mena sebenarnya sebagai sebagai match analis untuk melihat kelemahan dan kekuatan dari Jonathan Lemde sehingga pelatih utama bisa mengambil keputusan, oh Ramadhan Sananta lo harus main begini, harus main begitu supaya tidak salah outputnya. Nah, kemudian back sayapnya mereka sebenarnya nggak terlalu spesial ya. Bukhari Lemde dan juga di kanan dan juga Setasit biasa aja menurut gua ya, nggak terlalu ini. Tapi tadi yang harus diwaspadai dua penyerang sayap mereka dan juga gaya bermainnya harus tahu, dan juga tadi pemain belakang mereka Jonathan Lemde dan juga Song Chai Tongcham. Nah, itu aja mungkin kira-kira ya pemaparan dari gua. Dan terakhir sebelum menutup video gua kali ini yang lumayan panjang tapi mudah-mudahan berisi dan membuat lu ya menemani hari sore kalian menjelang final. Kuis gue gampang aja. Intinya gini, lu bikin analisa soal pertandingan ini sebelum dan sesudah boleh. Kalau bisa sebelum. Nah, nanti kalau Indonesia juara emas, gue akan pilih 4 pemenang mendapatkan masing-masing pulsa Rp50.000. 4 pemenang dari analis yang terbaik. Nah, cepet nggak cepetnya juga ngaruh. Kalau misalnya lu bagus tapi lu jawabnya lama, ada misalnya ada 5 atau 6 atau 7 yang bagus, nanti gue pilih 4 yang terbaik dan tercepat. Jadi nggak ada salahnya sambil lu mungkin makan siang atau makan sore atau sambil nunggu pertandingan lu bikin analisa aja. Mau panjang mau pendek nggak ada masalah. Kalau itu bagus keren, gue akan pilih ya. Oke, mungkin itu aja nih, lumayan lama, mungkin salah satu video gue terlama, tapi memang karena gue siapinnya juga sangat serius ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan emas. Ya udah itu aja pertarungan final antara Garuda Muda dan lawan Gajah Perang Muda. Selamat menyaksikan, semoga Indonesia dapat emas. Ciao, salam sehat.